Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Baik untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini pokoknya harus nonton banget, temanya sangat luar biasa. Temanya adalah, mantap, aku harus memberikan nafkah terhadap pasangan. Masya Allah, tadi di segmen 1 kita sudah dijelaskan oleh guru-guru kita. Yang pertama ada nafkah lahir, yang kedua ada nafkah batin. Masya Allah, masih banyak banget nih yang mau ditanyain, yang mau dibahas oleh guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu yuk tayangan berikut ini, silahkan. Ibu itu katanya mau pergi umroh. Untuk berangkat umroh dan tanah suci, semoga berkah. Semoga ibu sehat-sehat bisa ke tanah suci. Wah, Masya Allah, so sweet ya, romantis. Pokoknya kasih aja kepada orang tua karena orang tua ada masanya akhirnya kan. Betul, Masya Allah. Nah, ini kan kita sebagai anak laki-laki Ustadz, kewajiban kita memberikan nafkah, memberikan bakti kepada orang tua. Tapi ya kalau misalnya yang udah menikah, seorang laki-laki juga harus menafkahi istri dan anaknya. Ini gimana ya caranya supaya kita itu bisa adil terhadap orang tua, istri dan anak, supaya nggak ada salah satu yang iri-irian atau merasa dizolimi nih. Mohon penjelasannya Ustadz, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Ustadz Cecep, Ustadz Maulana, Mas Mikdad dan seluruh guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Jadi nafkah itu langsung kita jawab. Keadilan itu bukan berarti sama rata gitu. Jadi keadilan itu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi kalau ditanyakan berbuat adil itu bukan sama rata. Karena Nabi SAW pernah dikomplain sama salah seorang pada saat itu. Lalu mereka mengatakan, adil ya Muhammad, bersikap adillah wahai Muhammad. Kata Rasulullah, kalau bukan aku siapa lagi yang bisa berbuat lebih adil daripada aku gitu. Jadi penduduk langit, penduduk bumi semua ridho atas kepemimpinan Rasulullah SAW, orang ini protes malah komplain sama Rasulullah SAW. Karena dianggapnya kok Muhammad nih tidak bagi rata gitu harta rampasan perang. Ternyata adil itu bukan seperti itu, tapi adil itu memberikan siapa yang lebih berhak atas porsinya. Nah, berbicara antara istri, anak, dan orang tua kita setelah menikah, maka disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, maka yang diberikan kepada orang tua itu adalah nafkah yang melebihi setelah kita memberi kepada istri dan anak. Jadi kelebihan daripada memberi istri dan anak barulah dikasih kepada orang tua kita. Yang mana yang disebut nafkah udah lebih gitu. Karena ini bahaya, kalau kita cuma bilang kelebihan hartanya baru kasih orang tua, nanti dia sibuk dulu foya-foya baru ngasih orang tuanya. Betul. Nanti dia sibuk dulu habisin waktunya baru ngasih orang tuanya, tidak. Dalam kitab Kifayatul Akhir disebutkan kalau sudah cukup untuk dirinya makan sehari semalam untuk istri dan anaknya, ada lebihnya maka dia wajib kasih orang tuanya. Siapa orang tua yang berhak dikasih? Syaratnya ada 3. 1, tidak sehat. 2, yang namanya tidak mampu. Yang ketiga, tidak waras. Jadi ketiga inilah syaratnya orang tua yang wajib untuk diberikan nafkah. Kalau orang tuanya masih mampu, tidak terlepas daripada kewajiban. Kalau orang tuanya masih waras, tidak terlepas daripada yang namanya tidak mendapatkan kewajiban untuk memberikan nafkah. Kemudian kalau orang tuanya masih sehat, bugar, maka dia juga tidak wajib untuk memberikan kepada orang tuanya. Namun ingat, di dalam Al-Quran disebutkan seperti ini. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Sebutan atau perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu dalam Al-Quran semuanya berlaku ketika kita sudah dewasa. Jadi bukan anak kecil yang jangan jadi anak durhaka, berbaktilah kau sama orang tua. Tidak, nanti kita dewasa itu disebutkan dalam Al-Quran. Karena orang yang dewasa lah yang disebut dengan mukallaf. Orang dewasa lah yang mendapatkan dosa kalau mereka tidak berbuat baik sama orang tuanya. Orang dewasa lah yang akan mendapatkan ganjaran daripada keburukannya kalau mereka tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bagaimana mungkin kita
bisa disebut berbuat baik kalau kita memprioritaskan yang namanya orang yang baru bertemu dengan kita, sedangkan Al-Quran mengingatkan kepada kita untuk mengingat ketika orang tua kita bertambah payah gitu. Dalam surah Luqman disebutkan bertambah kesakitannya, bertambah yang namanya keletihannya, kesusahannya ketika melahirkan, ketika mengandung kita, ketika membesarkan kita, maka kita disuruh untuk menjadi seorang anak yang berbakti. Ada satu doa dalam Al-Quran, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Itu disebutkan umur 40 tahun seorang anak dewasa, lalu dia memikirkan kedua orang tuanya untuk bersyukur kepada kedua orang tuanya. Jadi walaupun ada syarat-syarat tadi, tetap lebih wajib untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak, tapi tidak boleh melupakan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Masya Allah, luar biasa sekali penjelasannya. Jadi intinya kita ya jangan takut lah ya kalau misalnya kita ada lebih, apalagi mampu untuk berbuat bakti pada orang tua. Karena itu juga yang menjadi rezeki kita mengalir terus ya Ustadz ya. Iya subhanallah. Jadi Masya lebihnya Allah. itu jangan kita bikin sendiri ukurannya ya. Iya. Lebihnya setelah beli perhiasan baru dibilang ada Nah, lebihnya. itu Iya, yang karena anak laki-laki kan memiliki 4 yang harus dia 4 ya? tanggung. Iya. Keluarganya Hmm. sebagai nafkah, kedua orang tuanya sebagai bakti, Betul. kemudian saudara perempuannya Saudara sebagai perempuan. tanggung jawab juga, Betul. dan yang keempat anaknya. Anaknya, Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz Syam ya penjelasannya. Nah selanjutnya kan tadi kita udah bahas mengenai nafkah terhadap istri, orang tua, gimana caranya supaya adil. Nah ini yang aku mau tanyakan nih, pasti banyak juga jamaah di rumah yang ingin bertanya. Kalau misalnya ibu dari istri kita, apakah itu wajib kita nafkahi? Dan kalau misalnya wajib, apa saja sih batasan-batasannya? Mohon penjelasannya Ustadz Cecep, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mertua-mertua di Indonesia ini menunggu jawaban yang tadi terpotong. Karena COVID-19 melahirkan ODP. Apa itu ODP Orang drop penghasilan. Orang drop penghasilan, betul banget itu Ustadz Lalu Cecep. jadi PDP. Apa tuh PDP? Positif dia pengangguran. Akhirnya PSBB. Apa tuh? Penghasilan sedikit beban banyak. Benar. Masya Allah. Masalahnya adalah menantu apakah wajib menafkahi mertua. Nah kalau dia tidak menafkahi jadi dosa kalau wajib ya. Ternyata menantu tidak wajib menafkahi mertua secara langsung. Tapi Secara tidak langsung istrinya itu anaknya wajib menafkahi orang tuanya. Artinya maka si menantu wajib mengawasi istrinya agar bertanggung jawab menafkahi orang tuanya. Jadi ini unik sebenarnya. Kalau dibilang wajib enggak. Tapi kalau sampai dia membiarkan istrinya tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan dari orang tuanya, maka menjadi dosa. Makanya contoh nih, ibunya namanya Solehah. Ada 2 anak, anak laki, anak perempuan. Anak laki namanya Fulan, anak perempuan namanya Fulanah. Masing-masing sudah punya keluarga. Apakah Fulan dan Fulanah ini wajib menafkahi ibunya ini? Janda ya, si ibu Solehah ini. Ternyata Fulan dan Fulanah itu wajib menafkahi orang tuanya. Berapa besarnya? Ternyata Fulan lebih besar dari Fulanah. Contoh, kalau sebulan harus ada kebutuhan dari orang tuanya ibunya ini adalah 15 juta. Maka kalau Fulan itu wajib ngasih 10 dan Fulanah ngasih 5 juta. Atau yang laki-laki 2/3 seperti waris lah. Itu juga nafkahi seperti itu. Makanya ini suaminya ini harus mengawasi Fulanah agar dia menjadi istri yang solehah. Anak solehah yang solehah. Dia kan anak solehah kan. Nama ibunya kan solehah. Ustadz bingung Ustadz, gak apa-apa. Yang jelas adalah wajib anaknya membiayai orang tuanya. Akan tetapi kalau menantu tidak wajib. Makanya apa yang harus kita lakukan? Isbiru wasobiru. Sabar, kuatkan kesabaran. Corona jangan membiarkan kita lepas dari Allah. Corona jangan membiarkan kita jauh dari Allah. Allah tidak mungkin mengizinkan perjalanan berat kecuali Allah sudah siapkan sepatu yang kuat. Sepatu yang kuat itulah bekal yang membuat kita tetap tegar. Kenapa Allah berikan corona? Supaya kita lebih cerdas dalam kehidupan kita. Kenapa Allah berikan kita corona? Agar kita tidak terlena dengan kenyamanan dan keamanan. Orang kalau dikasih susah, insya Allah dia jadi mikir.
Tapi kalau orang dikasih keamanan dan kenyamanan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang terlena. Kalau kita semut, jadilah semut yang menyusuri batang pohon lalu menyusuri dahan. Begitu lewat gajah, lompat naik di pundak gajah. Maka semut akan terlihat seperti gajah, melangkah sebesar gajah. Oh, Masya Allah. Maka menantu-menantu maaf yang sekarang mengalami kesulitan, jangan coba-coba tinggalkan mertua. Bertanggung jawab walaupun sunat, insya Allah memberikan sebagian rezeki kepada mertua akan memudahkan rezeki. Ingat ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau pelit dengan mertua, maka Allah akan pelit kepada Anda. Pantas hidupnya susah. Wong pelit sama mertuanya. Makanya awasi terus anak dari ibunya. Ya istri, memang agak jadi pusing nih. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas adalah tetap dekati Allah, bertanggung jawab walaupun tidak wajib sunnah. Tapi Anda hai para suami bertanggung jawab mengawasi istri agar istrinya tetap bertanggung jawab menafkahi orang tuanya. Masya Allah. Itu yang wajib mengawasi hanya suami aja terhadap orang tua istri atau istri juga wajib mengawasi suami untuk Sama menafkahi? juga. Sama ya, juga. berarti sama. Jadi menantu. Nah menantu intinya, Masya Allah. Terima kasih Sama-sama. Ustaz penjelasannya. Baik jamaah yang ada di rumah, ini pasti udah gak sabar nih. Karena pertanyaan banyak sekali masuk ke kolom komentar Islam itu Indah. Sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak yang sudah nonton. Nah, makin penasaran kan bagaimana segmen berikutnya? Tunggu dulu, kita sapa dulu nih jamaah yang lagi bertanya sama kita. Bisa dibuka, kasihan loh. Coba Mereka kita pada nanya. langsung connect kita Ustaz lihat. ya, kita Iya, iya, konekin, iya. kita buka Instagram sekarang. Nah ini dia Instagram, tidak bukan yang itu ya Ustaz ya. Oh bukan yang TikTok, tok ya. Coba kita lihat. Kita buka yang ini nih. Ya. Tempatnya bertanya nih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Ustaz Iya. ya pertanyaan Oke, pertama ya. siap. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Iya, gimana nih kalau istri kerja dan suami kerja masing-masing? iya. Terus istri mau minta uang ke suami untuk keperluan. Ya. Tapi kata suami, kan kamu juga udah punya penghasilan sendiri. Buat apa minta lagi? Jadi istrinya harus gimana Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak yang sudah nanya. Nih, saya mau sampaikan nih kepada semua suami istri. Nah, kalau berbicara tentang gimana nih, kalau istri sudah bekerja, bahkan penghasilan istri lebih banyak. Ketahuilah yang tetap bertanggung jawab untuk dalam hal nafkah adalah suami. Bukan istri yang menafkahi suami. Kalaupun seorang suami harus ibaratnya dia tidak punya pekerjaan dan sebagainya, harus tetap bertanggung jawab, berusaha semaksimal mungkin untuk menafkahi keluarganya. Makanya kalau misalkan istrinya gajinya lebih besar daripada suami kecil, tenang aja. Suami tetap harus bayar iuran listrik, air dan sebagainya, pembayaran pokok ke rumah, dia yang tanggung jawab. Sementara istri sebenarnya semua penghasilan istri miliknya. Nggak usah mikirin rumah tangga berarti. Gak usah, bukan. Itu miliknya dia. Ibaratnya harta yang dihasilkan oleh istri adalah sepenuhnya milik istri. Kalaupun istri mau kasih kepada suami, itu boleh-boleh aja. Jatuhnya apa? Jatuhnya sedekah. Jadi bukan kewajiban. Jadi tidak pernah. Istri itu tulang rusuk, bukan tulang punggung. Tempatkanlah istri pada porsinya. Jadi bukan istri yang bekerja, suami yang leha-leha. Kesalahan besar ini yang terjadi. Nah ini harus dipahami. Makanya istri yang baik adalah menghargai pendapatan suami sekecil apapun. Sekecil apapun. Baik Ustadz, Tabe Ustadz. Bisa digeser. Kita cari-cari dulu. dulu. Cari dulu yang mana? Oh iya, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah ini mata ini. Kecil Udah terus, aduh subhanallah. tulisannya Kecil ya. tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi Teguh 97. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. saya mempunyai suami. Nah suami saya itu sering menyuruh saya untuk berutang ke orang lain. Aduh, tapi saya selalu tidak nurut nih. Kalau saya disuruh ngutang karena saya kan malu Ustaz. Nah apakah saya berdosa karena tidak mengerjakan yang disuruhkan oleh suami? Karena kan pernah saya dengar disuruh utang itu tapi kan belum juga dibayar. Waktu disuruh berutang tapi kan belum dibayar. Nah kan saya takut Ustadz. Karena saya pernah dengar perkara yang mudah yang bisa memasukkan kita ke neraka
adalah utang. Jazakallah. Subhanallah. Gimana tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tabik guruku. Perkara taat kepada suami beda dengan perkara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang taat mutlak itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melalui perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau taat kepada manusia tidak boleh mengalahkan ketaatan kepada Allah. Ya, jadi taat kepada manusia tidak boleh mengalahkan ketaatan kepada Allah. Meskipun dalam syariat agama istri harus taat kepada suami, tapi kalau itu melanggar perintah Allah, maka itu adalah ketaatan yang tidak boleh kita laksanakan. Contoh misalnya suami melarang untuk melaksanakan syariat Islam, istrinya pengen pakai hijab, kata suaminya nggak usah pakai hijab. Nah itu nggak boleh kita taati. Kemudian masalah hutang piutang dalam agama kita itu diperbolehkan jikalau di dalam keadaan terdesak. Bukan di dalam keadaan untuk bermewah-mewahan, untuk terjebak di dalamnya, subhanallah. Maka kita berlindung kepada Allah daripada hal tersebut. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah termasuk hutang ini yang memberatkan seseorang di hari kiamat? Oh, jangankan di hari kiamat, belum saja dimasukkan ke kuburnya udah memberatkan. Makanya banyak sekali keluarga itu yang mengatakan, minta tolong kalau masih ada yang punya hutangnya dikabarin kepada ahli warisnya supaya kami bisa membayarnya. Belum lagi di alam kuburnya, belum lagi baginda Nabi SAW tidak mau mensolati kalau belum dibayarkan hutangnya. Jadi memang perkara yang memang sangat memberatkan. Bukan hanya nanti di akhirat, tapi di alam kubur saja sudah memberatkan. Jikalau tidak dibayar-bayar dan orangnya tidak mengikhlaskan daripada hutang tersebut. Bagaimana sekarang? Apakah saya harus taat kepada suami? Bisa dimusyawarahkan, bisa dibicarakan. Silahkan untuk kembali berbicara kepada suami. Mudah-mudahan ini bisa menjadi yang namanya bahan pertimbangan. Tabe, masih bisa kayaknya Ustadz. Masih bisa. Ini, Kita aduh, semangat banget nih. bertanya. Oh, Masih kita, ditanya. aku cari Ustadz ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Gimana ya kalau sang suami itu menafkahi istrinya dalam hal materi doang, uang doang Ustadz, tapi tidak pernah menafkahi ilmu. Apakah ilmu itu juga termasuk nafkah? Mohon izin, kewajiban suami itu ada 3. Yang pertama, kewajiban suami itu adalah menafkahi. Kemudian yang kedua adalah, mau tahu? Mau Ustadz. Oh gitu, udah habis durasinya Oh katanya. ya Allah. Waduh. Kalau begitu, padahal enak banget pertanyaannya tuh. Nanti Ustadz. aja, nanti aja. Tapi janji Pokoknya- Ustadz ya. Iya, Oh, insya masih Allah. banyak soalnya pertanyaannya. Ada juga orang tidak mau nafkahin istrinya Ustadz karena padahal suaminya ini mampu. Kalau Iya. dia tidak mau harus bagaimana sih istri ini Ustadz? Pokoknya gini, kepada semua suami dimanapun berada termasuk istri, pantengin. Sesaat lagi insya Allah saya akan bahas. Gimana kalau ada suami pelit? Itu dia bahaya itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi termasuk kewajiban juga itu nafkah.